Ayo Bong. Nah, kan dia kemari lagi Bong. Oh, iya, tuh kelihatan Bong. Astagfirullahaladzim. Coba sini Mbak. Mbak, astagfirullahaladzim Mbak. Kamu ngapain kesini lagi? Nah itu baru kayak dibenerin ya. Telepon saya, Mas. Enggak gini Mbak, saya itu kan kemarin sudah bilang sama Mbaknya jangan ke hutan ini lagi. Ini urusan saya udah, Mas, yang nggak usah ikut campur udah. Kemarin saya cuma ngantar sampai depan rumah kan, saya tidak masuk karena saya nggak mau ganggu privasi Mbaknya. Kan Mbaknya juga udah janji tidak akan kesini lagi. Itu Mbaknya kan lagi mengandung juga loh Mbak, walaupun bukan saya ingin coba membantu mengeluarkan apa yang ada di perut Mbak, tapi Mbaknya menolak. Kamu diam ya kamu ya. Ini siapa lagi Mbak? Saya. Ada banyak. Nggak usah kecampurin urusan saya, biar saya yang selesaikan. Astagfirullahaladzim. Diam kamu diam ya. Kenapa memangnya ada? Saya nggak takut keluarkan semuanya. Hah? Yang seperti kamu keluarkan. Kamu di sini sedang melakukan apa di sini? Kamu yang harusnya pergi, bukan saya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Di mana teman-temanmu di mana? Yang merasa suami dari wanita ini di mana semuanya? Keluarkan. Suruh dia kemari sekalian. Saya bukannya apa ya, kamu itu memang Mbak. Mbak sadar Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa, hah? Allah. Bong, hati-hati, Bong. Astagfirullahaladzim. Bong. Mau apa kamu, ha? Apa yang mau ingin kamu sampaikan? Mau apa kalian? Ya, saya ingin menggagalkan rencana kamu. Kalian tidak bisa mengambil wanita itu. Memangnya kenapa tidak bisa? Karena ulah orang tua mereka. Memangnya orang tua mereka membuat perjanjian apa dengan sebangsa kalian? Hah? Apa, hah? Kamu jangan nyerang-nyerang saya. Saya di sini baik-baik. Kalian tidak bisa menggagalkan perjanjian itu. Kenapa memangnya? Setelah lahir anak ketujuh. Anak ketujuh? Agar sempurna. Bang! Stop dulu, Bang. Aduh, saya belum sempat selesai nih ngomong. Apa katanya? Enggak, jadi ada kayak sempurna gitu. Jadi anak yang ketujuh katanya. Anak ketujuh. Ini tadi nih, coba. Wanitanya kemana dia? Pokoknya gitu. Tadi itu dia tuh di sini kayak mau melakukan hal yang kayak kemarin gitu loh. Yang kayak kemarin. Yang apa? Iya, jadi itu yang berbeda lagi. Kan tadi bilang si wanita itu. Enggak, yang tadi yang ngerasuki kamu itu. Saya. Katanya ini anak yang ketujuh akan segera lahir gitu. Dan untuk mencapai kesempurnaan, saya nggak tahu kesempurnaan apa, dia tiba-tiba langsung keluar. Iya, langsung keluar. Kesempurnaan ketujuh atau dia perjanjiannya mungkin kalau sudah anak ketujuh
biar sempurna gitu. Apa gimana? Iya, biar sempurna anak ketujuh. Ketujuh ya. Iya. Gak tahu itu untuk maksudnya kata-kata sempurna itu dalam hal apa gitu. Padahal kan kemarin saya sudah bilangin ya. Takutnya Wanita itu. berbahaya gitu. Saya ngerinya itu cuman jadi kayak alat gitu ya. Soalnya kan dari orang tuanya. Nah, kita Iya. tidak tahu seluk beluknya itu, soalnya dia itu masih menutupi ya. Apakah memang karena orang tuanya atau tapi sosok tadi itu memang berbicara perjanjiannya itu memang perjanjian dari orang tuanya, Bong. Orang tuanya Iya. Jadi malah anaknya yang kayak menanggung dari orang tuanya. kayak gitu. Kasihan juga ya. Nah, sekarang Intinya dari orang tua si wanita itu ini gimana ya? Kita cari atau kita cari. cari ya. Bentar, Bang. Kalau cari asal cari kita nggak bisa nemu sih. Coba kemari, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu, Bang ya. Ini yang ketujuh ini lahirnya itu kapan gitu. Tapi itu udah besar ya Apanya? perutnya ya. Kalau hamil seperti Tidak itu gitu ya. kita tidak bisa ancang-ancang waktu perkiraan kapan melahirkan. Jadi kadang-kadang Kayak manusia ya. iya, kadang-kadang sekarang bisa langsung gitu, besok atau gimana. Jadi tergantung Si kesempurnaan di dalam ininya, dalam perutnya. si perutnya gitu. Ada yang cepat, ada yang memang lama. Sebentar di sini dulu ya, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanya ini wilayah di sini Bang. Ya coba ya, enggak gini agak ini sih. Jadi gini, Bang, saya akan coba panggil buyut saya, gitu ya, Bung ya. Ya. Ini sudah lama sekali saya tidak memanggil beliau. Saya akan coba bertanya sebetulnya apa yang dimaksud dengan semua ini gitu. Ini soalnya agak sedikit, Agak ribet juga ya. iya, Agak sulit kita untuk sulit mencerna. mencari informasi. Saya coba ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ya, teman-teman ya. Saya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Buyut. Iya. Kami di sini sedang mencari titik terang tentang kelahiran anak ketujuh dari wanita yang memang mengandung dan bersuami sosok iblis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh tahu namanya siapa? Soalnya saya belum kenal. Saya Wiramanggala. Wiramanggala. Benar. Ini Sa- kalau Saya sudah mengerti
Tujuan kalian Iya. memang sangat berat. Beratnya gimana? Wanita yang kalian cari, yang sedang mengandung, Iya. dia akan melahirkan anak yang ketujuh dari sosok iblis. Jika kalian bisa, gagalkanlah kelahiran anak ketujuh dari wanita itu. Baik. Jadi kalau setelah misalkan kelahiran anak ketujuh itu dampaknya gimana? Ketujuh anak iblis itu tidak bisa dimusnahkan, Tidak bisa dimusnahkan. terkecuali memusnahkan semuanya sekaligus. Jadi ketujuh-tujuhnya itu. Benar, Baik. dia akan terus berkeliaran dan mengganggu manusia, terutama wanita. Akan terjadi banyak anak-anak iblis yang memang isinya bukan manusia. Akan banyak terjadi kekacauan jika sampai anak yang ketujuh itu lahir dan mencapai kesempurnaan. Berarti kita harus cepat-cepat menggagalkan kelahirannya itu ya. Tidak bisa semudah itu. Tidak semudah itu. Terus kalau boleh tahu, ini tadi kan wanita ini ada di sini. Terus sekarang menghilang dengan sosok genderuwo iblis itu. Saya tahu di mana dia. Di mana kalau boleh tahu? Nanti saya akan beritahu. Yang terpenting, kau harus menggagalkan anak yang ketujuh itu ketika akan melahirkan. Dengan cara kau menemui seseorang di dalam hutan yang bertempat tinggal di dalam gua. Seseorang. Benar, kau hanya membutuhkan cincin dari manusia itu Cincin. untuk menggagalkan kelahiran anak yang ketujuh. Itu guanya berada di mana? Di sekitar hutan ini? Tidak, Di mana? bila kau berjalan ke arah sana, Iya. kau akan mendapat suatu petunjuk. Itu ada di selatan. Ada di selatan. Benar, Petunjuknya dia manusia. manusia. Dia manusia, Baik. tetapi dia tidak bisa melihat. Dan dia sangat sakti. Dia menghabiskan waktu seluruh hidupnya hanya untuk mencari ilmu. Baik. Dia tidak begitu tua. Dia Masih- tidak begitu muda. Terus ciri-cirinya bagaimana? Kau akan melihatnya sendiri. Baik. Nanti kita coba ke sana gitu ya. Cuma kita lagi mencari sosok wanita itu dulu. Iya, Sosok wanita itu. kemari. Kau akan cepat menemukannya. Terima kasih. Saya tidak tahu wanita tersebut akan melahirkan di hari yang spesial atau di hari apa. Yang pastinya dia akan secepatnya melahirkan. Baik. Karena untuk mengeluarkan anak dari perut wanita itu, ketika mencapai kesempurnaan di dalam perutnya, itu tergantung dari iblis. Berarti Yang tidak terduga-duga ya. Benar Tidak sekali. terduga-duga. Maka dari itu, selesaikanlah secepatnya kau menemui si buta. Yang di gua itu. Benar, Baik, nanti kita coba ke sana. bangsa-bangsa jin memanggilnya memang si buta. Bila kau sudah mendekati tempat dia tinggal, kau bisa menanyakan kepada
kepada sosok jin yang berada di sekitar situ. Baik. Baiklah, kau cepat sadarkan wanita itu. Ya, nanti coba kita sadarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa banget. Enggak apa-apa. Ih, mata saya kenapa nih? Buram. Nah, ini agak jelas nih, Bung. Iya. Kayak ada yang Nah, tidur. tadi Kayak ada yang tiduran ini, Bung. iya, tadi dikasih tahu sama Ki Wiranggala ya. Ya, gimana? Katanya kita harus menggagalkan, cepat-cepat menggagalkan supaya tidak anak yang dalam kandungan si wanita itu lahir. Yang ke-7 berarti Yang ya? ketujuh. Jadi caranya itu kita harus menemui kayak di gua gitu. Kayak di gua. Iya, kita menemuin di gua. Jadi sekarang kita lurus menemukan pria itu bukan nggak tua nggak muda. Jadi mungkin sedang atau gimana sih? Ya nggak tahu juga kalau Nggak tua nggak muda katanya. Berarti memang bisa awet muda gitu. Apa Ya, gimana? mungkin Nggak ngerti ya. Itu. Iya nggak ngerti. Dia bilang Tapi kayak manusia. manusia. Dia sangat sakti katanya. Kita harus minta arah ke orang itu, Minta arahan. Maksudnya Bukan ada yang harus arah yang kita harus ke gua itu, ke gua. Kata ada orang di situ. Kita ke si siapa tadi nama? Disebutnya siapa? Dia nggak ada yang nggak ngomong sebut apa gitu. Dia cuman Manusia. Iya, manusia, nggak muda, nggak tua, tapi dia sakti. Gitu. Nah, terus kita ke sana mau mengambil sesuatu Iya, atau ngambil cincin. Ngambil cincin. Iya, ngambil cincin. Untuk menggagalkan ritual yang ketujuh itu, kelahiran ketujuh. Kelahiran anak yang ke-7. Iya. Hanya dengan itu bisa. Hanya dengan cincin itu. Caranya. Oh. Jadi kita harus ke sana, cepat-cepat ke sana, Bang Ai. Di mana? Katanya di sini lurus. Ada di sebelah selatan. Kita Jauh banget di sini kan? Iya. Ya udah gini aja. Kayak gitu. Gini aja, Bung. Yang terpenting kita bawa dulu Wanita itu. Iya, saya ngelihat dia kayak lagi terkapar gitu. Iya, lagi tiduran ini. Tadi juga saya dikasih lihat. Nanti kita pikirkan lagi deh, kita kalau gerasa-gerusuk nggak bakal beres gitu. Iya, salah satu aja dulu. Iya, mudah-mudahan sih nggak sampai, kalau sampai melahirkan anak yang 7 memang sangat berbahaya. Berbahaya. Bisa mengakibatkan ini kehancuran. Wah, kehancuran yang benar, Bung. Iya. So nggak bisa dibunuh, harus dibunuh semua. Kalau mau dimusnahin harus bareng gitu. Semua, iya. Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa satu-satu. Nah, itu dia. Yaudah, kita cari wanitanya dulu aja. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kayaknya kesini nih, belok kiri nih. Ayo. Nih, Bong. Nyalain, Bong. Udah. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ya? Aduh. Iya, bentar. Bismillah. Apa? Itu. Enggak, dia nggak sadar. Iya. Hati-hati, Bong. Ada yang mau datang lagi, Bong. Enggak, dia udah menjauh. Kayaknya sosok yang tadi deh. Genderuwo itu ya. Bentar, Mbak. Aduh, bentar, coba saya ini. Mana ya? Kayaknya saya bawa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak,
Ini. Tenang Mbak, tenang. Mbak, banyak ini kan saya sudah bilang Mbak. Nah kemarin itu kan saya sudah nggak berkata apa yang sebenarnya. Duh, bentar Bang. Iya, belum bisa ditanya ini. Astagfirullahaladzim. Mbak coba minum dulu Mbak. Nggak apa-apa, ini namanya Sima Panca ini insya Allah bisa membuang energi negatif dari Mbak. Nggak apa-apa, minum dulu aja. Minum dulu. Ini bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Banyak itunya kok, manfaat dan itunya. Banyak masih mengandung apa sudah melahirkan? Masih. Mas. Itu sekarang jelaskan sama saya sebetulnya apa yang terjadi. Sebenarnya saya kayak gini juga nggak mau Mas. Heeh. Ini harus saya lakuin Mas demi orang tua saya. Bukan yang menyuruh itu orang tua Mbaknya? Kok demi? Iya, orang tua saya udah nggak sanggup, makanya ini syarat yang harus saya penuhi. Nggak sanggup untuk, memang orang tua Mbak itu membuat perjanjian dengan sosok iblis. Iya, itu yang bikin saya harus melakukan semua ini. Sekarang saya ingin memastikan Mbaknya sudah hamil berapa kali? Dan yang sekarang ini yang terakhir Mas, ini yang ke-7 kali. Yang terakhir benar ternyata yang 7. Berarti mempunyai 6 anak. Iya. 6 anak iblis. Iya. Benar Bung. Jadi benar. Ini yang ke-7. Kok maunya gitu orang tua disuruh? Kok mau? Saya nggak mau terjadi apa-apa sama orang tua saya, jadi biar saya yang jalani aja Mas. Berarti berkaitannya dengan nyawa orang tua Mbaknya. Iya. Mau nggak mau harus ingin demi orang tua. Daripada orang tua Kenapa? jadi katakanlah tumbal gitu ya. Iya. Berarti di perjanjian itu memang disebutkan Mbaknya harus melahirkan 7 anak iblis. Iya, betul. Dan ini yang terakhir. Iya. Mbak tahu nggak akibatnya bila Mbak melahirkan anak yang ke-7? Saya tahu Tahu. apa yang bakal terjadi. Mbak sama aja ya saya nggak tahu ya gimana ya, mungkin si malakama. Iya. Di satu sisi Mbak menyayangi orang tua Mbak, di satu sisi lagi membahayakan orang-orang. Saya perjelas Mbak, ketika anak yang ke-7 ini lahir, jadi apa namanya, banyak terjadi kayak yang seperti Mbak seperti ini, bisa membuat janin itu menjadi bukan manusia, kadang-kadang menjadi seperti tertukar atau terganti ketika 7 ini berkeliaran. Dan ke-7 anak Mbak ini bila memang sudah lahir, dia itu tidak bisa dimusnahkan satu persatu Mbak, harus bareng semuanya, harus 7. Nah itu dia, memang kan tahu kan seperti itu, atau memang Mbak hanya tahu akibatnya merugikan orang lain saja, tidak tahu ke situ? Tidak tahu ke situnya. Tidak tahu ke Saya situ. hanya disuruh melahirkan 7 Nah kan anak dia. itu bahaya, itu seperti itu Mbak. Gini aja, makanya ketika saya tanya itu jawab aja gitu. Maksud saya kan ada ngerti atau tidaknya ya, siapa tahu saya bisa membantu kan gitu. Kalau sudah seperti ini, sudah besar, saya tidak tahu kesempurnaannya itu dalam seperti apa ketika waktu pendek atau panjang. Iya betul. Dan saya bisa membantu untuk melindungi keluarga Mbak, katakanlah orang tua Mbak, sebelum anak ini memang harus dikeluarkan, sebelum dilahirkan. Kalau memang sudah dilahirkan, malah makin repot karena mereka tidak bisa dimusnahkan sekali satu-satu, seperti itu. Jadi kita harus memusnahkan semuanya langsung. Iya. Bisa musnah. Kalau sekarang kan baru 6, Iya. belum sempurna. Kalau sudah 7 yang ini, gimana ya Mbak ya, gini
Kalau memang masalah sosok-sosok iblis itu, dia itu pasti tidak akan menepati janjinya, Mbak. Katakanlah Mbak setelah seperti ini, siapa tahu suatu saat ketujuh anak Mbak yang melakukan sesuatu hal kepada orang tua Mbak atau kepada ibunya sendiri, yaitu Mbak, gitu loh. Saya takutnya seperti itu. Dan Mbak pun setiap saya ajak di tempat lah pindah, gini aja deh, ini saya akan ngobrol sama orang tua Mbak ya, sama orang tua Mbak, nanti antarkan saya ke rumah, saya ikut sekarang ke rumah, dan ini dibawa aja. Mbak kan sering nolak kalau memang saya ingin ke rumah Mbaknya. Ini dibawa, nanti saya ingin ngobrol sama orang tua Mbaknya untuk baiknya. Jadi satu-satunya yang bisa mengeluarkan anak Mbak itu, kita harus nemuin siapa tadi? Petapa kayak gitu. Kayak petapa gitu ya. Iya pokoknya gitu. Katanya sering dipanggil dia si buta. Si buta. Iya. Nah itu dia, kita nggak tahu apa-apa ini. Padahal niat saya baik sebetulnya. Tapi nanti iblis itu bagaimana, Mas? Iblis itu kan anak Mbak. Saya takut terjadi apa-apa kalau saya Tidak mau yang ketujuh ini gitu. Ya iya itu dia. Nanti saya akan bicara sama orang tuanya. Insya Allah ya Mbak ya. Nanti kita coba melindungi orang tua Mbak agar tidak terjadi sesuatu hal kepada Mbak ataupun orang tua Mbak gitu. Kalau memang sampai yang ketujuh itu ini, kita makin sulit gitu, makin sulit gitu loh. Nah makanya ini dibawa ya, ini dibawa karena saya juga kan tidak bisa menginap di rumah Mbaknya. Ini dibawa saja Buat jaga-jaga, Mbak. saya ingin ngobrol sama orang tua Mbak nanti gitu. Kalau memang boleh divideokan nanti saya videokan, kalau tidak ya tidak apa-apa, kayak gitu aja. Ngerti Mbak ya? Nah ini dibawa. Nanti sisa yang kayak gini nih, ini kan sudah kayak di ini seduh. Ini bisa ditelan aja, kalau sisa ditelan nggak usah semua. Nanti ininya bisa dibuang di depan rumah lah, depan pintu atau itu. Untuk katakanlah ada satu hal yang mau masuk, insya Allah bisa tergagalkan kayak gitu. Ini dibawa aja gitu. Nah itu namanya Sima Panca. Saya dapatnya juga dari teman gaib saya seperti itu. Nah sekarang lebih baik kita pulang. Saya pribadi ingin ngobrol serius dengan orang tua Mbaknya gitu ya. Tidak, saya takutnya ini, soalnya besoknya itu nanti saya akan langsung cari siapa tadi namanya lu? Si buta gitu, Yang bisa menggagalkan. iya kita butuh meminjam cincinnya. Iya, minjam. Nah itu dia untuk menggagalkan ini. Ngerti Mbak ya? Nah ya ini ya udah, ini jaketnya dipakai aja, nanti di itulah nggak apa-apa. Kita antarkan dulu pulang ini Bong. Iya. Kita sekarang ke rumahnya, kita ngobrol serius dengan bapaknya atau ibunya gitu. Sama orang tuanya ya. Heeh. Nanti dimatiin aja nggak apa-apa kalau memang tidak boleh divideokan. Iya. Ya Mbak ya, nggak apa-apa. Aduh, coba dari kemarin ya. Mau itu, nggak usah ini Mbak. Beribet gini, beribet. Jadi matiin aja Bang, nggak apa-apa. Hah? Bisa Mbak berdiri? bisa. Oh.